3 dari jalur 3 kereta api Taksaka dengan nomor 8 pada tujuan akhir stasiun Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Septianto Kiwel SK Klaten 04. Hujan yang mengguyur Jakarta dari sore sampai malam masih belum reda, dan saat ini masih gerimis rintik-rintik. Dan saya sedang berada di stasiun Pasar Senen untuk melakukan perjalanan pulang kampung ke Klaten dengan menggunakan kereta api Mataram yang mempunyai jadwal keberangkatan dari stasiun Pasar Senen Jakarta jam 21:05 dan akan sampai di stasiun Klaten jam 5:42. Perjalanan malam menggunakan KA Mataram dari stasiun Pasar Senen Jakarta sampai stasiun Klaten membutuhkan waktu kurang lebih 8 jam lebih 37 menit. Di perjalanan malam ini pas kebetulan ada pertandingan perempat final Piala Dunia 2022 di Qatar, yaitu jam 10 pertandingan antara Brasil melawan Kroasia, dan di jam 2 dini hari ada pertandingan big match antara Argentina melawan Belanda. Jagoan saya adalah Argentina, bosku, Vamos Argentina. Mudah-mudahan sinyalnya bagus di dalam kereta saat perjalanan. Dan inilah suasana pada malam hari ini di lobi stasiun Pasar Senen. Di pintu 2 tersedia KA Serayu Malam dari Jakarta tujuan Purwokerto, dan di pintu gate 1 ada KA Mataram tujuan Solo Balapan. Mari kita cetak tiket dulu, dan peraturan ini masih sama yang sebelumnya. Yang penting kalau penumpang dewasa wajib booster, bosku. Mari kita boarding pass, kita siapkan tiket manual atau bisa menggunakan e-tiket, lalu KTP. Penumpang dewasa 18 tahun ke atas wajib booster, dan tentunya PCR dan antigen sudah dihapus, jadi kita nggak perlu dicolok-colok lagi hidungnya. Alhamdulillah. Lanjut pemeriksaan petugas yang pertama kali, dan setelah itu kita akan menuju ke petugas pemeriksaan yang kedua, yaitu scan barcode. Dan enaknya naik ke Mataram ini kita nggak perlu capek-capek melewati lorong yang berada di stasiun Pasar Senen, karena KA Mataram tersedia di jalur 1. Dan inilah suasana ruang tunggu di jalur 1, dan bisa kita lihat KA Mataram belum tersedia di jalur 1 dari stasiun Pasar Senen, tetapi KA Mataram sudah tersedia di jalur 2, dan tentunya akan langsir mundur dan akan masuk kembali ke jalur 1 dari stasiun Pasar Senen. Oke, sabar aja bosku, kita tunggu sambil smoking. Oke, keretanya sudah berhenti dan susunan kereta ekonomi berada di depan, sedangkan kereta eksekutif berada di belakang. Mari kita langsung saja kita naik ke dalam kereta. Tempat duduk saya berada di premium 6 nomor 18A. Mudah-mudahan saya mendapatkan arah maju, bosku. Dan alhamdulillah hari ini saya beruntung, karena di kereta premium 6 ini yang mendapatkan arah maju adalah nomor besar, dan yang mendapatkan arah mundur adalah nomor kecil. Kita harus antri dan sabar untuk menuju ke tempat duduk kita masing-masing. Untuk mendapatkan kursi arah maju di kereta ekonomi ini sangat untung-untungan, karena gerbong keretanya dibolak-balik biar tidak gosong, bosku. Hehehe. Karena keberangkatan KA Mataram masih lumayan lama, yaitu sekitar setengah jam lagi. Mari kita tunggu di luar kereta aja biar dapat angin sepoi-sepoi, bosku.
Dan yang di jalur 2 ini adalah KA Progo antri, dan setelah KA Mataram berangkat, KA Progo akan langsir ke jalur 1. Kita akan tunggu di tempat duduk saya aja karena KA Mataram segera diberangkatkan dari stasiun Pasar Senen. Mari kita berdoa dulu bosku sebelum kereta apinya diberangkatkan. Semoga perjalanan ini lancar dan aman sampai tempat tujuan. Amin. Keretanya sudah jalan. KA Mataram diberangkatkan dari stasiun Pasar Senen Jakarta jam 21:05 dan akan sampai di stasiun Tugu Yogyakarta jam 5:08. Sedangkan kalau sampai di stasiun Klaten jam 5:42 dan akan sampai di tempat stasiun tujuan akhir yaitu stasiun Solo Balapan jam 6:11. Perjalanan malam KA Mataram ini akan berhenti di stasiun pemberhentian yaitu stasiun Jatibarang, stasiun Cirebon, stasiun Purwokerto, stasiun Kroya, stasiun Kebumen, stasiun Kutowinangun, stasiun Kutoarjo, stasiun Tugu Yogyakarta, stasiun Klaten, dan terakhir di stasiun Solo Balapan yang memerlukan waktu kurang lebih 8-9 jam. Pada rumah saya cuma buat ngasih makan kan, kecuali kalau kamu mau tidur itu bisa apa, tapi kalau kamu mau ngasih makan kan panik ke curhat aku nggak dibiarin. Seperti biasa dibagikan tisu dan masker oleh petugas KAI, dan masker ini sudah tipe KN95. Terima kasih. Sampai stasiun Jatibarang Kabupaten Indramayu jam 23:24 dan berhenti di stasiun ini cukup lama yaitu kurang lebih 17 menit karena menunggu disusul KA Taksaka. KA Mataram kembali diberangkatkan dari stasiun Jatibarang jam 23:41 dan di stasiun Jatibarang ini tadi tidak jadi disusul atau disalip KA Taksaka. Kemungkinan KA Taksaka juga mengalami keterlambatan dan kemungkinan akan disusul KA Taksaka di stasiun pemerintahan berikutnya adalah stasiun Cirebon Kejaksan. Sampai stasiun Cirebon Kejaksan jam 00:10 dan berhenti di stasiun Cirebon Kejaksan ini lumayan lama karena KA Mataram menunggu disusul oleh KA Taksaka yang mengalami keterlambatan. Tentunya para ahli isap senyum-senyum untuk kebal-kebul bosku. Pertandingan sepak bola perempat final Piala Dunia Qatar 2022 antara Brasil dan Kroasia selama 90 menit masih 0-0 dan harus dilanjutkan ke babak extra time. Dan inilah KA Taksaka Hypertrip yang ditunggu-tunggu, dan tentunya KA Mataram akan disalip KA Taksaka ini.
Wow, seragam pramugara-pramugari KA Taksaka seperti baju Kroasia bosku. Apakah ini pertanda kode alam Kroasia akan menang? Setelah KA Taksaka diberangkatkan duluan dari stasiun Cirebon Kejaksan, dan akhirnya KA Mataram juga diberangkatkan kembali dari stasiun Cirebon Kejaksan jam 00:27. Stasiun pemberhentian berikutnya adalah stasiun Purwokerto, dan hasil extra time antara Brasil melawan Kroasia adalah 1-1 dan akan dilanjut di babak adu penalti, dan akhirnya Kroasia memenangkan babak adu penalti dengan skor 4-2. Berarti timnas Brasil harus pulang kampung dan timnas Kroasia akan melaju ke semifinal dan akan menunggu pemenang antara pertandingan Belanda melawan Argentina. Sampai stasiun Purwokerto Kabupaten Banyumas jam 2:44, dan KA Mataram mengalami keterlambatan 17 menit dan hanya berhenti di stasiun Purwokerto hanya 3 menit dan tidak bisa smoking bosku. Hahaha. KA Mataram diberangkatkan kembali dari stasiun Purwokerto jam 2:47, dan stasiun pemberhentian berikutnya adalah stasiun Kroya. Pertandingan perempat final antara Argentina melawan Belanda. Di babak pertama ini Argentina unggul atas Belanda 1-0 bosku. Dan kami mohon maaf pada segala nyamanan selama dalam perjalanan. Kereta api Mataram akan tiba di stasiun Kroya. Stasiun Kroya. Sampai stasiun Kroya Kabupaten Cilacap jam 3:09. KA Mataram diberangkatkan kembali dari stasiun Kroya jam 3:09, dan stasiun pemberhentian berikutnya adalah stasiun Kebumen. Sampai stasiun Kebumen jam 3:46 bosku. KA Mataram kembali diberangkatkan dari stasiun Kebumen jam 3:48. Stasiun pemberhentian berikutnya adalah stasiun Kutowinangun. Sampai stasiun Kutowinangun Kabupaten Kebumen jam 3:57 bosku. KA Mataram kembali diberangkatkan dari stasiun Kutowinangun jam 4:01.
Stasiun pemberhentian berikutnya adalah stasiun Kutoarjo. Wow, Belanda berhasil menyamakan kedudukan menjadi 2-2 selama 90 menit bosku, dan pertandingan akan dilanjutkan melalui babak extra time lagi. Sampai stasiun Kutoarjo, Kabupaten Purworejo jam 4:16 bosku. KA Mataram diberangkatkan kembali dari stasiun Kutoarjo jam 4:21. Stasiun pemberhentian berikutnya adalah stasiun Tugu, Yogyakarta. Pertandingan antara Argentina melawan Belanda tetap 2-2 di waktu extra time, dan akhirnya harus melakukan adu penalti, dan alhamdulillah Argentina memenangkan adu penalti dengan skor 4-3, dan Argentina berhak lolos ke semifinal Piala Dunia Qatar 2022 untuk melawan Kroasia. Jos Argentina, Vamos Argentina. Sebelum turun periksa dan titik kembali barang bawaan Anda, pastikan tidak ketinggalan ataupun terpengaruh di dalam kereta. Untuk pintu keluar stasiun Yogyakarta berada di sebelah kanan. Sampai besok minggu depan mulai dibutuhkan. Sampai stasiun Tugu Yogyakarta jam 5:07, dan bisa kita lihat banyak penumpang yang turun di stasiun Tugu Yogyakarta ini, baik para penumpang yang akan melakukan pulang kampung ke Jogja ataupun para penumpang yang akan liburan di Jogja. Karena kota Yogyakarta kalau hari weekend pasti diserbu oleh para wisatawan. Langsung sepi bosku keretanya. KA Mataram diberangkatkan kembali dari stasiun Tugu Yogyakarta jam 5:13. Stasiun pemberhentian berikutnya adalah stasiun Klaten. Hore, bentar lagi akan sampai di kampung halaman bosku. Dan inilah bonus apabila kita melakukan perjalanan menggunakan kereta api di pagi hari sampai sore hari. Kita bisa menikmati keindahan area persawahan yang hijau royo-royo dan suasana perkampungan dengan background pegunungan. Sesaat lagi perjalanan kereta api Mataram akan tiba di stasiun Klaten. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Klaten, dimohon untuk mempersiapkan diri. Sebelum turun periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Pastikan tidak tertinggal ataupun tertukar di dalam kereta. Untuk mendengar stasiun Klaten berada di sebelah kiri dari arah datangnya kereta api. Kereta api Mataram akan tiba di stasiun Klaten. Stasiun Klaten.
Alhamdulillah sudah sampai di stasiun Klaten, kota tercinta, jam 5:35. Dan inilah akhir perjalanan malam saya menggunakan KA Mataram dari Jakarta sampai stasiun Klaten, membutuhkan waktu kurang lebih 8,5 jam. Dan jangan lupa untuk menonton video saya berikutnya, karena kalau pulang kampung Klaten pastinya wajib berkulineran dan berwisata di kampung halaman sebelum balik lagi ke perantauan Jakarta. Semoga video ini dapat menghibur dan bermanfaat bagi teman-teman, dan jangan lupa like, komen, share, subscribe, bunyikan loncengnya di channel Septianto Kiwel SK Klaten 04. Matur suwun.